Anda perlu pergi ke tempat orang-orang cacat yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat. Belajarlah dari mereka agar hati Anda hidup berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbahagialah saudara yang tidak melihat namun percaya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan itulah jendela informasi yang kemudian menjadi bahan untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Namun kita hari ini diingatkan Tuhan bahwa seringkali mata dan telinga ini tertipu. Ya, tertipu. Kita tahu bahwa kita belajar dari dunia informasi yang disebut hoak. Hoak adalah penipuan. Kalau informasinya sudah salah, maka pikirannya juga pasti salah. Entah informasi lewat mata, entah informasi lewat telinga, dan itulah yang sekarang ini begitu marak, ya, bahwa informasi disampaikan melalui audio dan visual, melalui telinga dan melalui mata. Tapi hati-hatilah dengan mata dan telingamu, karena begitu banyak penipuan. Ya, bisa diedit, bisa digambarkan, tidak Dayak pergi ke Arab, ya, menyembuhkan sang pangeran, padahal tidak. Kita ditipu. Anak-anak main game itu juga dunia tipu-tipu. Tidak ada kesaktian yang seperti di dalam game, karena itu hanya dunia khayali, dunia tipu-tipu. Maka melalui telinga dan melalui mata kita tidak menemukan kebenaran. Kadang-kadang harus kita sadari. Jangan cepat untuk langsung memforward berita-berita sebelum Anda menelitinya. Karena apa? Karena kita seringkali memandang rupa. Kita melihat orang, kita memandang rupa orang, ganteng, cantik, kaya, miskin, semua dilihat dengan mata. Dan kalau kita menghargai orang dengan memandang rupa, maka kita seringkali tertipu. Saya pakai cincin-cincin seolah-olah ini benar, tapi ini imitasi. Dan Anda sudah kagum, wah Romone kaya gitu kan. Padahal saya tipu Anda. Dan begitu banyak penipuan-penipuan itu. Kalau kita mengandalkan mata untuk melihat, maka kita menjadi seperti Thomas. Dia mau percaya kalau sudah melihat. Padahal hati-hati dengan melihat. Untuk berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa kita hanya mengandalkan indera kita. Penampakan-penampakan yang ada kadang-kadang hanyalah tipu-tipu. Kadang-kadang gema dari ketakutan dan kekhawatiran kita.
maka kemudian tercipta hantu-hantu yang sesungguhnya tidak ada. Atau kalau Anda sedang jatuh cinta, tiba-tiba Anda bisa melihat kekasihmu. Nah, baru mau mandi, lihat di air, ada dia. Mau tidur di bantal, ada dia. Kok dia ada di mana-mana? Nah, itulah dunia khayal kita yang kadang-kadang menipu dia, menipu diri kita sendiri. Maka kitab suci mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kalau Anda mau melihat Tuhan harus suci. Kesucian itu bukan berasal dari dunia ini, dari kefanaan ini. Tapi kesucian itu melalui pemurnian yang dikatakan dalam bacaan yang kedua. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian kamu akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan kemuliaannya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami seringkali justru memurnikan diri kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami justru memurnikan mata dan telinga kita. Maka kita sadari bahwa melalui kesucian, melalui kemurnian, kita akan berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita tidak melihat, maka ada keuntungan di situ. Tiba-tiba telinga kita peka terhadap bunyi-bunyi di sekitar kita. Bayangkan kalau kita tidak melihat dan tidak mendengar, maka ada suatu kekuatan lain yang tumbuh di dalam diri kita. Helen Keller, seorang yang buta dan sekaligus budek. Mungkin Anda pernah dengar ceritanya. Pada umur 7 tahun, Helen Keller itu sakit panas, kemudian tiba-tiba telinganya tidak bisa mendengar dan matanya tidak bisa melihat. Namun apakah ini suatu kemalangan? Ternyata tidak. Helen Keller seorang yang amat luar biasa. Dia bisa menguasai bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Ya. Berbagai macam bahasa dia kuasai. Hanya dengan meraba. Bagaimana bisa? Dan dibuktikan bahwa dia lulus sampai master. Dan dia menjadi duta damai. Dia bertemu dengan 18 kepala negara, diundang kemana-mana. Ada suatu kekuatan lain yang muncul dalam diri Helen Keller, sehingga tanpa melihat, tanpa mendengar,
dia hidup sebagai manusia biasa. Bahkan dia mengatakan bahwa saya bersyukur karena saya melihat keindahan Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa didengar oleh telinga. Coba bayangkan keindahan macam apa itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di situ sesungguhnya ada kekuatan Roh Kudus yang membuka dirinya ketika orang tidak mengikuti tipuan dari mata dan tipuan dari telinga. Maka kita perlu seringkali untuk diam. Diam berarti tidak melihat dan tidak mendengar. Tetapi hati kitalah yang mendengar. Kalau saya lihat ya orang-orang kota termasuk kita ini reaktif. Begitu ada kabar begini langsung bereaksi. Begitu ada melihat ini langsung, dan kita merasa bangga kalau kita seolah-olah orang pertama yang tahu. Ya, padahal kita orang pertama yang tertipu. Baik, sekarang kita sibuk sekali bicara tentang siapa presiden nanti. Ya. Apakah ini, apakah itu. Dan kita mudah bereaksi bahwa akhirnya U20 di Bali itu dibatalkan. Sehingga kita orang-orang yang mudah sekali terombang-ambing oleh informasi, terombang-ambing oleh mata dan terombang-ambing oleh telinga. Maka Ibu Teresa mengatakan bahwa bahasa Tuhan adalah bahasa keheningan. Bahasa keheningan. Silent, hening, bahasa kekosongan. Sehingga Ibu Teresa mengatakan bahwa keheningan itu akan melahirkan doa. Kita baru bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita diam, kalau kita masuk dalam keheningan. Kita perlu tempat sepi untuk retret, kita perlu tempat sepi untuk mendengarkan suara Tuhan lepas dari suara-suara HP, lebih dari suara-suara WA, YouTube dan seterusnya. Di mana di situ banyak sekali penipuan terjadi. Jadi keheningan melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih, kasih melahirkan pelayanan, pelayanan melahirkan damai. Jadi untuk menjadi damai kita harus melayani. Untuk menjadi damai berarti kita harus mencintai dan melayani. Dan inilah laku pemurnian diri. Anda perlu pergi ke tempat orang-orang cacat yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat. Belajarlah dari mereka agar hati Anda hidup berbicara.
Ketika saya tugas di Pulau Mas, saya mempunyai seorang ketua lingkungan, Ibu Patricia. Anaknya dua-duanya cacat, hanya tidur di tempat tidur, nggak bisa bicara, tangan kakinya kaku. Tapi dia masih sebagai seorang janda punya anak dua yang cacat semua, dan dia hanya bekerja menjadi tukang jahit. Tapi saya heran dia penuh sukacita. Dan saya bertanya-tanya, ini orang hebat sekali ya. Ketika banyak orang tidak mau menjadi ketua lingkungan, dia mengatakan, saya saja Romo, saya masih mampu. Masih punya waktu ibu untuk lingkungan, masih. Saya akan atur semua. Ya, saya berpikir terus, ini kekuatannya dari mana gitu kan. Dan biasanya anak yang cacat seperti talasemia seperti itu pada umur-umur setelah 17 tahun dia akan meninggal. Dan memang anak itu kemudian meninggal. Satu meninggal. Dan saya mengatakan pada Ibu Patris, Ibu, sekarang beban Ibu berkurang. Dia mengatakan, Romo, saya itu justru sangat sedih. Saya justru berterima kasih pada anak saya yang cacat ini karena saya setiap saat belajar mencintai. Dan sekarang anak ini meninggal. Maka saya kehilangan kesempatan untuk mencintai dia. Inilah kekuatannya. Dia melihat penderitaan bukan sebagai suatu kemalangan, tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan kasih. Sehingga dia mengatakan, saya justru berterima kasih kepada anak-anak saya ini karena dia mengobarkan cinta dalam hati saya. Saya dilatih terus-menerus, ditantang terus-menerus untuk mencintai dia. Maka setiap kali saya kurang semangat hidup, saya ingat Ibu Patricia. Ya, mengapa saya tidak berani seperti dia mencintai? Mengapa saya begitu lemah sehingga tantangan kecil saja membuat saya mengeluh? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin inilah makna Yesus mengatakan, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus memanggul salib dan menyangkal diri setiap hari. Maka marilah kita belajar bahwa Yesus itu sungguh hadir memberi damai. Ketika kita tidak melihat dan mendengar ya tawaran-tawaran dunia yang penuh dengan tipu daya, sehingga Tuhan mengatakan jangan memandang rupa, nanti kamu akan tertipu. Ya, jangan mengukur orang hanya dari casingnya, tapi lihatlah hatinya. Dalam hati orang itulah Tuhan hadir. Namun tidak tidak jarang ya Tuhan justru hadir pada orang-orang yang tak berdaya. Karena mereka jujur dengan keberadaannya, bahwa dia ciptaan Tuhan, bahwa dia orang yang mengajarkan kita
cinta kasih, kerendahan hati, dan kemurnian. Maka marilah kita menikmati kehadiran Tuhan. Bacaan pertama mengatakan bahwa orang-orang pengikut Yesus yang pertama itu dicintai oleh banyak orang. Dan dia banyak membuat mukjizat-mukjizat. Dan inilah menurut saya tanda, ya, tanda bahwa hendaknya kehadiran kita pun juga menyenangkan banyak orang dan membawa mukjizat Tuhan yang hidup. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan pemurnian. Kita harus mengasihi mereka yang menderita, dalam kasih terhadap mereka yang menderita, yang sakit, yang berdosa. Di situ ada kehadiran Tuhan dan di situ ada mukjizat. Ya. Saya sering menjumpai mukjizat-mukjizat yang terjadi karena orang-orang itu yang sungguh rindu pada Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang ada dalam kesulitan, mereka yang berdosa, mereka yang rindu pada Tuhan, dan mereka yang menantang kita untuk berkembang dalam kasih, menantang kita untuk bermurah hati, menantang kita untuk membawa Kristus yang bangkit kepada mereka. Mari kita imani itu.